Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Riani dengan NIM 14016251133. Video kali ini saya ingin menjelaskan analisis saya yang berjudul Analisis Kesalahan Ejaan pada Media Artikel Daring dan Iklan Media Sosial. Adapun latar belakang dari analisis ini adalah karena di era digital sekarang ini kita pasti sering banget tuh baca berita online atau lihat iklan di Instagram. Namun disebabkan serba cepat, terkadang para penulis atau pembuat konten jadi kurang teliti dan melewatkan kesalahan ejaan. Padahal ejaan yang benar itu penting banget supaya pembaca tidak salah paham dan bikin citra penulis dan sebuah brand itu terlihat lebih profesional. Selanjutnya saya akan membahas metodologi yang dipakai. Di sini saya memakai metodologi pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten. Yang pertama, saya melakukan survei media dan menentukan media apa yang saya pakai. Lalu setelah itu saya mengumpulkan data kesalahan dari media yang saya pilih. Lalu setelah itu saya mulai menganalisis EYD dan KBBI-nya. Di sini saya sudah menemukan satu artikel dari portal berita Tribun Seleb yang dipublikasikan pada Senin 6 Juli 2026 yang berjudul Perjuangan Ruben Onsu 2 tahun selalu patuh pasar Wendah, tapi aibnya malah dibongkar mantan istri. Judul tersebut sangatlah tidak baku dan tidak sesuai EYD dan KBBI. Maka dari itu saya akan membahas 3 kesalahan ejaan dari judul tersebut. Yang pertama, pada judul di samping, frasa patuh pasar Wendah. Berdasarkan KBBI, kata depan ke hanya digunakan untuk menunjukkan tempat atau arah. Tapi karena ini adalah objeknya manusia atau nama orang, kata depan yang tepat adalah kepada. Jadi yang pertama itu bukan ke, melainkan kepada. Lalu lanjut yang kedua, hilangnya tanda koma sebelum tapi. Di sini sangat kacau untuk penggunaan katanya. Menurut aturan EYD, kata tapi itu bakunya adalah tetapi, yang merupakan konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi pertentangan yang wajib didahului oleh tanda baca koma. Seharusnya sebelum kata tetapi terdapat koma karena itu merupakan konjungsi koordinatif. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kata malah diganti bahkan. Kata malah itu merupakan bahasa sehari-hari yang biasa kita pakai. Untuk penulisan artikel seharusnya memakai kata yang baku, yaitu bahkan. Jadi setelah kita analisis dan memperbaiki ejaan tersebut, judul yang seharusnya dipakai adalah Perjuangan Ruben Onsu 2 tahun selalu patuh kepada Sarwendah, tetapi aibnya bahkan dibongkar mantan istri. Selanjutnya masih di artikel yang sama, saya akan membahas 2 kesalahan ejaan pada paragraf tersebut. Paragraf yang berbunyi, namun nyatanya yang semakin membuat Ruben kecewa karena dirinya masih terus kesulitan bertemu dan berkumpul bersama anak. Terdapat 2 kesalahan ejaan pada paragraf berikut, yaitu hilangnya tanda koma setelah kata namun di awal kalimat dan salah penggunaan tanda koma sebelum kata karena. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, hilangnya tanda koma setelah kata namun di awal kalimat. Sesuai aturan EYD, kata namun yang berada di awal kalimat wajib diikuti oleh tanda baca koma sebagai penjedaan yang sah. Jadi, penulisan yang tepat adalah namun, koma, nyapanya. Selanjutnya, kedua ada salah penggunaan tanda koma sebelum kata karena. Banyak orang yang salah mengenai ini. Masih banyak penulis yang menyelipkan tanda koma sebelum kata karena dalam struktur kalimat. Salah satu contohnya yaitu membuat Ruben kecewa, karena dirinya masih terus kesulitan. Berdasarkan kaidah tata bahasa Indonesia, jika posisi anak kalimat penunjuk sebab berada di belakang induk kalimat, kita tidak boleh memisahkannya menggunakan tanda koma. Di paragraf selanjutnya, terdapat kalimat yaitu sempat menahan diri menyelesaikan masalah di ruang tertutup, namun malah dapat tamparan keras dari wanita yang sempat dinikahi 11 tahun dan sudah memberinya 2 anak perempuan. Terdapat kesalahan ejaan pada kalimat tersebut, yaitu penggunaan kata hubung antar kalimat namun di tengah kalimat. Penulis menggunakan kalimat menyelesaikan masalah di ruang tertutup, namun malah dapat tamparan keras. Berdasarkan kaidah tata bahasa, kata namun adalah konjungsi antar kalimat yang wajib diletakkan di awal kalimat baru setelah tanda titik. Karena posisinya ada di tengah kalimat setelah tanda koma. Kata hubung yang tepat seharusnya adalah tetapi. Selanjutnya media yang saya pakai adalah spanduk. Spanduk ini seringkali kita temui di pinggir jalan raya yang memang berpotensi orang membuang sampah sembarangan di sini.
Adapun tertera tulisannya dilarang keras buang sampah di sini. Kesalahan fatal pada spanduk ini terletak pada penggabungan kata di sini. Berdasarkan kaidah EYD bab 2 tentang penulisan kata depan, kata di yang menunjukkan arah atau keterangan di tempat wajib ditulis terpisah menggunakan spasi dari kata setelahnya. Oleh karena itu, penulisan yang tepat dan benar seharusnya adalah di sini. Pokoknya, penggunaan di merujuk pada tempat harus dipisah. Jika tidak merujuk pada tempat, sah-sah saja jika digabungkan. Selanjutnya, saya menggunakan media dari Instagram seperti berita gitu. Di sini diberitahukan bahwa Iqbal Ramadan tunjukin skill copet di tengah konser musik Pesta Pora. Terdapat kesalahan ejaan di tulisan tersebut. Yang pertama itu tunjukin, lalu yang kedua di tengah. Mari kita bedah lebih lanjut. Nah, di sini mari kita bedah. Yang pertama yang tunjukin. Penggunaan kata tunjukin itu tidak baku ya guys. Karena kalau sesuai kaidah tata bahasa Indonesia, ragam tulis formal wajibnya itu menggunakan kata baku, yaitu menunjukkan, bukan ditunjukin atau tunjukin. Kenapa ya orang seringkali salah terhadap, padahal sekelas akun vokatif yang followersnya banyak harusnya bisa dan tahu mana kata yang baku dan mana yang tidak. Selanjutnya ada di penggunaan kata di. Lagi-lagi banyak yang salah dan terkait dengan penggunaan kata di. Kadang saya suka greget ya, karena saya sudah tahu mana yang betul, mana yang tidak. Jadi jika ada yang salah menulis di, itu saya kayak greget, pengen betulin gitu loh. Oke, lanjut. Jadi kan di sini dia menuliskan di tengah itu bersambung, padahal salah. Karena tengah itu kan menunjukkan tempat. Jika menunjukkan tempat, kata di harus sekali dipisah, gak boleh digabung. Jadi ini kayak salah fatal lah, salah yang sangat fatal. Selanjutnya saya akan membahas iklan yang terdapat di Instagram. Ini saya ambil dari @kecap_anggur.id. Di sini ia membandingkan tim marketing milenial dengan tim marketing Gen Z. Saya akan membahas di tim marketing milenial. Dalam KBBI, milenial seharusnya L-nya satu saja. Ini kan 2, nggak boleh. Lalu di bawahnya ada tulisan kecap manis cap anggur diproduksi dengan bahan baku pilihan berkualitas tinggi untuk menghasilkan cita rasa manis yang otentik. Nah, di mana kesalahannya? Betul, di otentik. Karena ejaan baku yang benar adalah autentik, bukan otentik. Jadi ini salah ya guys ya. Lalu di paragraf kedua, perpaduan rasa yang sempurna siap menciptakan kelezatan di setiap hidangan keluarga Anda. Nah, lagi-lagi kesalahannya ada di Di setiap ini karena menunjukkan seperti tempat, kata di seharusnya dipisah, jangan digabung. Ini karena yang buat tim marketing milenial jadi banyak yang salahnya ya. Kalau lihat di tim marketing Gen Z sih gak ada yang salah ya. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas banner ini. Sepertinya ini dari Polres untuk mengingatkan masyarakat untuk menggunakan helm. Dan betul itu dari Polres Cilegon ya. Saya ingin membahas tulisan yang tertera di banner ini. Katanya gini, kata bannernya, selalu gunakan helm. Ingat, Taehyung tidak mau kamu kenapa-napa. Ini pasti Gen Z nih yang bikin bannernya. Nah, jadi kata yang tidak baku di sini adalah ingat, karena yang bakunya adalah ingat, bukan ingat. Lalu sepertinya kenapa-napa ini juga tidak baku guys, karena yang betul itu kenapa-kenapa, bukan kenapa-napa. Dan seharusnya tanda stripnya ini tidak dispasi tapi digabung. Menurut pengetahuan aku sih kayak gitu ya. Tapi kayaknya iya benar. Kesimpulan dari analisis ini adalah kesalahan ejaan di dunia digital memang memiliki tren yang berulang, baik karena faktor terburu-buru mengejar aktualitas berita, kesengajaan memakai bahasa populer, maupun karena terbiasa dengan bahasa lisan sehari-hari. Oleh karena itu, proses penyutingan atau pengecekan ulang yang ketat bersama EYD dan KBBI sebelum konten diunggah itu hukumnya wajib. Sebagai mahasiswa, yuk kita sama-sama lebih peduli untuk menjaga marwah bahasa Indonesia.
Indonesia, bahkan dari hal-hal kecil di media sosial.